Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Bagaimana kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua selalu dalam keadaan yang sehat. Seperti biasa, saya sudah merangkum beberapa berita-berita yang saya berharap itu bisa memberikan teman-teman semua tambahan informasi dan semoga ini bisa mengedukasi. Dan sebelum kita masuk ke dalam pembahasan videonya, buat teman-teman semuanya yang mau pesan kaos Rakyat Mulyono, silahkan kalian bisa mendapatkan WhatsApp admin saya di kolom komentar, akan berikan pin di sana teman-teman. Kalian bisa hubungi admin saya di sana untuk melakukan pemesanan. Ya karena kita semakin hari membuat mereka makin sakit hati yang benci Pak Jokowi, khususnya ketika saya banyak kali upload di komunitas tentang bagaimana banyak sekali orang-orang yang pakai kaos Rakyat Mulyono. Tiba-tiba ada seorang yang memberikan komentar di Instagram postingan saya, dia mengatakan saya seperti ini seperti itu dan mengatakan saya buzzer Mulyono katanya. Ya seperti itulah mereka ya, orang yang berbeda pendapat dan pandangan mereka katakan buzzer. Bang, kalau saya buzzer saya nggak jual kaos bang. Saya punya banyak uang, saya tidak mendapatkan sebesar apapun. Saya adalah rakyat Indonesia yang pure, menyampaikan keresahan saya, opini saya, agar supaya bisa tersampaikan kepada masyarakat. Gak dibayar sebesar pun. Terserah kalian mau katakan buzzer. Malahan saya lebih senang kalau kalian makin sakit hati. Sakit hati kalian adalah keuntungan buat kami. Berarti kita berhasil teman-teman ya. Kita melawan kedegilan hati mereka dengan cara yang kreatif. Mereka makin tambah sakit hati, kita makin diberkati. Kita akan masuk ke bahas videonya teman-teman ya. Let's go. Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, percuma. Jadi menurut saya, ya orang ini nggak penting bagi Pak Jokowi gitu loh. Jangan kan Jokowi, kita aja nggak penting. Iya, makanya mungkin emosi kali ya, nggak pernah digubris gitu sama Pak Jokowi, makin menjadi-jadi gitu. Mungkin kepengen direspon. Ya, kepengen diundang ke istana. Mungkin gitu. Kalau diundang Tapi nggak diundang-undang kan orang udah dilirik aja enggak, direspon aja enggak. Itu saya pernah tanya Pak. Saya pernah ketemu sama beliau, saya tanya, kenapa sih nggak direspon gitu? Nggak perlu. Kita yang kita perlu itu adalah bagaimana caranya agar Indonesia ini ke depan jauh lebih baik. Iya. Itu sih Bang. Sedih juga kita. Sedih ngelihatnya. Sebenarnya kan itu kawan-kawan kita semua, ya. Bung Refli, terus siapa? Abraham Samad. Saya terus terang kalau di situ itu yang paling saya ini Pak Din Samsudin ya. Dia kan pernah ketua umum PP Muhammadiyah dan intelektualitasnya di atas rata-rata juga Pak Din Samsudin itu. Tapi terjebak di dalam permainan-permainan praktis seperti ini, diajak-ajak oleh kelompok ini untuk bergabung, itu yang menurut saya kasihan. Ya, gitu. sudah tua Iya. Tua sih enggak sebaya lah mas saya dia. Ya, tapi kan nggak perlu diajak-ajak hal-hal yang lebih seperti tua itu. karena terlalu Iya. banyak membenci mungkin ya Bu ya. Ya kalau yang lain itu kan memang ada masalah. Kalau Pak Didi kan nggak ada masalah sebenarnya. Tapi saya kira Bang, setelah saya banyak keliling Indonesia gitu ya, saya sih lihatnya nih yang teriak-teriak ini sebagiannya sebenarnya kecil, nggak banyak, tapi suaranya gede. Nggak penting juga untuk ngerespon gitu. Iya, Jadi menurut saya, karena mereka sekelompok kecil yang suaranya gede ya. Kita yang mayoritas ini, yang kelompok besar yang menggemari Pak Jokowi, cukup melakukan hal-hal yang santun, tidak menjelek-jelekan, tidak menghina orang lain. Kita cukup diam, tapi diamnya kita itu berbeda loh ya. Kita diam-diam tapi menghanyutkan, asik ya. Nah, mereka teriak-teriak, keluar-keluar tapi gak digubris oleh Pak Jokowi, makin sakit hati. Kenapa? Hei kalian, gak penting kalian. Gak penting untuk digubris ya. Ngapain kita gubris lalat-lalat yang berkeliaran di sampah? Ngapain ya? Betul apa yang dikatakan oleh Bu Irma tadi ya. Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah Najwa, kayak gini kamu ngapain memprovokasi gambar-gambar kayak ginian? Apa namanya, banyak pemimpin-pemimpin kita ini, intelektual kita ini yang asal mudah saja bicara, enggak dengan data yang lengkap. Sekali-sekali itu pikir itu ya. Tanya dirimu, hatimu yang paling dalam, apa sih yang sudah kau buat pada negeri ini? Apa kau maling sebelumnya memperkaya diri? Sekarang lu berani bicara gitu karena tidak ketahuan. Saya hanya ini, karena itu salah satu faktor yang membuat suasana tuh tidak bagus. Itu seperti misalnya ada orang ada pikiran-pikiran politiknya di Jadi seperti ini misalnya, sorry maaf ini jangan marah.
Nah sekarang di mana Anda ya? Seorang jurnalis yang merasa paling jurnalis dan paling nasionalis, berani memprovokasi dengan peringatan daruratnya. Sepandai-pandainya seorang Najwa, akhirnya jatuh juga sebagai seorang provokator. Kaget. Anak apa? Adili Jokowi, penjarakan dia dan keluarganya. Kemudian hakim bertanya, coba tolong berikan bukti dan lainnya. Kemudian anak Abah mengatakan, ada Pak Hakim, ini buktinya. Di hati dan dalam dada saya. Rasa sakit hati saya selama 10 tahun Pak Hakim. Kemudian hakim menjawab, kaget dia sambil teriak, anjay. Siapa di sini yang setuju DPR dibubarkan saja? Nih parah banget nih guys. 174 anggota DPR 2024-2029 terindikasi terhubung dengan dinasti politik. Mana peringatan darurat? Keluar nggak lu Najwa Shihab? Jangan bilang media lu narasi ini juga media bayaran. Dan lebih parahnya lagi apa? Dikecam nggak tuh? Maharani jadi ketua DPR lagi dengan segala kontroversinya, hancurlah negara kita ini. Mana kalian mahasiswa? Jangan bilang kalian juga bayaran. Ini yang bikin lama undang-undang perampasan aset. Kenapa takut dengan undang-undang perampasan aset? Karena mereka menggerogoti dari dalam. Sebagai perbandingannya nih, anggota DPR Soviet jangan-jangan mereka adalah sarangnya ya teman-teman ya. Tidak dapat tunjangan mobil dan rumah, tak pantas kami diistimewakan. Kenapa sekarang artis-artis ingin jadi anggota DPR? Karena mereka nggak laku lagi dan di DPR ini menjanjikan uangnya. Atau nggak gini, boleh ada anggota DPR asal disahkan hukuman mati untuk para koruptor. Setuju nggak? Mereka tuh seperti cancer yang menggerogoti dari dalam gitu kan. Makanya solusinya apa? Dibasmi. Ya kita bilanglah oknum, tapi satu oknum ini berapa M yang dia habiskan? Mana lo Najwa Shihab yang udah... Ya, jadi miris sekali. Seharusnya itu menjadi tempat bagaimana mereka menjadi wakil dari masyarakat untuk menyampaikan aspirasi di tingkat paling atas. Akan tapi sekarang definisi dari DPR itu sendiri sudah berubah sangat jauh. Kita sudah nggak tahu lagi kegunaan mereka untuk di sana untuk apa teman-teman ya. Karena ya kita bisa melihat bahwa itu seperti sudah menjadi ladang untuk memperkaya diri, ada duduk di sana. Ya, sampai praktik-praktik yang seperti yang dikatakan oleh abang tadi ya terjadi. Lantas kalau sekelas DPR, Dewan Perwakilan Rakyat seperti ini, kita mau kemana ini? Ya, kalian bebas untuk memberikan opini kalian sendiri soal seharusnya peringatan darurat seperti ini harus disampaikan. Najwa Shihab dan sejumlah selebritis Indonesia sedang jadi sasaran kecaman sebagian netizen Indonesia. Mereka dikecam gara-gara diam saja soal penunjukan Romi Soekarno sebagai anggota DPR. Anda tahu kan kasus Romi, caleg PDIP yang diberi hadiah kursi di parlemen berkat keputusan Bu Mega. Pengangkatan Romi adalah sebuah skandal luar biasa dalam politik Indonesia, tapi tak dikomentari Najwa. Diamnya Najwa ini jadi masalah, karena sebelumnya, Agustus lalu, dia menjadi tokoh utama dalam aksi peringatan darurat melawan DPR. Jadi dulu sangat heroik, sekarang kok bungkam. Kemarin saya baru saja lihat konten TikTok yang bilang, kemana ya Mbak Najwa Shihab setelah mengeluarkan narasi peringatan daruratnya yang membuat kegaduhan di seluruh penjuru Indonesia? Komentar-komentarnya pun ngeri. Ada yang menulis, doi sibuk coy, cek amplop dan isi rekening. Ada pula yang bilang, kukira netral, ternyata Anies mania. Ada juga, ternyata kritisnya Najwa selama ini ada kepentingannya. Atau yang singkat saja, Najwa anak abah. Supaya Anda nggak bingung, saya refresh dulu memori. Langsung aja Pak, nggak usah banyak-banyak kata-kata, langsung to the point seperti itu, anak abah. Anda ya. Agustus lalu, Najwa menyebarkan konten catatan Najwa di medsos dengan judul Peringatan Darurat. Di layar biru terlihat gambar Garuda Pancasila. Najwa memperingatkan masyarakat untuk melawan langkah Presiden dan DPR untuk mengeluarkan undang-undang yang merespons keputusan Mahkamah Konstitusi. Najwa mengatakan masyarakat harus bergerak melawan upaya Presiden dan DPR menantang putusan Mahkamah Konstitusi. Hashtagnya berbunyi, kawal keputusan MK. Najwa mengatakan peringatan itu harus disebarkan karena apa yang dilakukan Presiden dan DPR adalah pembangkangan konstitusi. Apa yang disampaikan Najwa itu sebenarnya menurut saya meragukan secara fakta. Upaya melahirkan undang-undang baru itu datangnya dari DPR, bukan dari Presiden. Tapi mungkin Najwa sudah sedemikian curiganya pada Presiden, maka dia pun merasa harus menyebut kata Presiden sebagai pelaku pembangkangan konstitusi.
Ya, tapi bagaimanapun aksi Sudah dia cinta itu Anies sukses. mungkin ya. DPR akhirnya memutuskan untuk tidak mengubah peraturan MK yang memungkinkan partai-partai politik mengajukan calon kepala daerah tanpa harus memperoleh 20% kursi DPR. DPR juga tidak mengubah aturan MK bahwa yang boleh maju dalam pilkada hanyalah calon yang sudah berusia 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon. Implikasi praktisnya adalah PDIP bisa memajukan calon kepala daerah sendiri tanpa harus berkoalisi dengan partai lainnya, dan Kaisang tidak bisa maju dalam pilkada. Memang tentu saja bukan hanya Najwa dan kawan-kawannya yang berperan dalam keberhasilan ini. Penolakan juga dilakukan banyak kelompok masyarakat sipil lain. Tapi Najwa patut dicatat karena melalui media dia berhasil membangun pendapat publik secara signifikan. Apalagi yang penyebaran peringatan darurat mendapat dukungan dari puluhan artis lainnya. Ada Ernest Prakasa, ada Panji Pragiwaksono, Joko Anwar, Reza Rahadian, Raditya Dika, Wendy Cagur, Ayu Ting Ting, Afgan, Regen, Abdel, Bintang Emon, Tisa Biani, Feni Rose, Rosa, dan puluhan artis terkemuka lainnya yang memuat poster biru itu di medsos mereka. Anak abah mungkin mereka ya. Panji menulis, rakyat bersatu tak bisa dikalahkan, presidennya gemoy, pemerintahnya goyang. Angga Dwi Masa Songko menulis, don't be on the wrong side of history. Joko Anwar. Ya, ternyata artis-artis juga anak abah ya. Nah, jadi seperti itulah teman-teman ya. Makanya kenapa sangat lantang netizen itu mengecam mereka yang benar-benar sangat vokal ketika peringatan darurat soal pembangkangan konstitusi dalam pelanggaran demokrasi dan sebagainya. Ya, mereka sangat vokal. Dan sekarang ketika praktek dinasti jelas-jelas terjadi depan mata, mereka diam serbu bahasa. Ya, sudah tidak bisa diheran lagi teman-teman ya. Karena motif mereka benar-benar sudah terlihat jelas dari awal. Makanya saya sangat-sangat semakin hari semakin ngefans dengan Pak Jokowi karena beliau itu diam-diam cuma tidak melakukan banyak hal. Diam saja sekalipun beliau dituduh ini itu, tapi diam beliaunya itu berhasil membongkar kodok-kodok orang yang selama ini kita anggap baik loh teman-teman. Selama ini kita anggap mereka pejuang nasionalis, kita anggap mereka itu netral. Ya, saya sangat ngefans sama Najwa dulu. Saya sangat ngefans sama Denny Siregar, Pak Mahfud ya. Tapi belakangan ini seperti semua topeng itu dilepas, semuanya terlepas semuanya teman-teman. Ya, dengan diamnya Pak Jokowi terlepas topengnya. Kita makin hari makin tahu, oh ternyata kalian seperti ini. Ternyata kami dibodohi selama ini. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Tujuan saya menyampaikan ini agar supaya opini saya bisa salurkan di media ini, bisa share kepada kalian semua. Kita bisa sama-sama bersuara, mengemukakan pendapat kita, pandangan kita tentang dunia politik yang hari ini terjadi. Bukan berarti kita merasa lebih hebat, lebih pintar, tapi kita sama-sama mempelajari ya teman-teman. Kita belajar ya. Tidak ada yang terserah mereka mau katakan buzzer atau apa. Yang penting saya tidak mendapatkan sepeser pun dari siapapun. Karena murni saya ingin bersuara untuk membela apa yang saya pandang baik dalam pandangan saya sendiri. Dan semoga ini bisa terus merambah kepada masyarakat yang menyaksikan di channel ini. Ya, kalau saya dibayar oleh siapapun ya, puluhan juta mungkin, ratusan juta saya dibayar, saya nggak mungkin jual kaos. Ya, makanya saya sangat berterima kasih buat teman-teman juga yang mengekspresikan cinta Pak Jokowi dengan kalian bisa memesan kaos di saya, itu memberkati saya secara pribadi. Saya sangat berterima kasih bahwa nama Pak Jokowi Mulyono yang dijadikan olok-olok oleh mereka yang membencinya itu menjadi berkah buat orang lain. Luar biasa. Rakyat Mulyono yang mau pesan, silakan. Di kolom komentar nomor WhatsApp admin saya akan pin di sana. Kalian juga bisa mendapatkan nomor WhatsApp admin saya di deskripsi. Saya pamit dulu, see you on the next video guys, and God bless. Bye guys.